Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ambil judul Bermitra dengan Roh Kudus. Jadi kita ini sebenarnya adalah partnernya atau mitranya Roh Kudus. Ingat, ketika sorga terbuka, ada 3 hal yang terjadi. Ada perkenanan Bapa, ada pencurahan Roh Kudus, dan ada pelayanan malaikat. Ada 3 hal yang terjadi. Dan ketika pencurahan Roh Kudus terjadi atas hidup kita, Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, ada 3 hal juga yang harus kita lakukan. Yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu dituntun oleh Roh Kudus, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Nah, ketiga hal ini, kalau saudara benar-benar bisa hidup di dalamnya, engkau hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau hidup dituntun oleh Roh Kudus, engkau hidup dikuasai oleh Roh Kudus, maka apa saja yang Tuhan firmankan itu pasti digenapi dalam hidupmu. Dan tidak ada satupun yang Tuhan biarkan menjadi gagal. Pasti menjadi kenyataan. Nah, apa saja yang terjadi kalau kita berpartner atau bermitra dengan Roh Kudus? Oh, saudara siap? Karena hal-hal yang baru akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara mitranya itu Roh Kudus. Ya, saudara berpasangan, berpartner dengan Roh Kudus. Hal-hal yang ilahi akan terjadi. Kita baca Yesaya pasal 61. Yesaya pasal 61 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sudah dapat semua? Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Haleluya. Inilah yang akan terjadi kalau kita bermitra dengan Roh Kudus. Yang pertama, diurapi. Kita diurapi. Kita diurapi. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nah, saudara mungkin pernah melihat atau pernah merasakan ketika saudara beribadah, ya, ada orang yang memimpin atau orang yang menyampaikan firman Tuhan, saudara bisa merasakan, pengurapannya kuat. Pernah seperti itu? Pengurapannya kuat. Tetapi di lain waktu, orang yang sama, waktu sampaikan firman Tuhan, pengurapannya kurang. Nggak ada apa-apa. Pernah seperti itu? Ya, itu pengalaman orang Kristen biasa. Ya. Tetapi ketika kita bermitra dengan Roh Kudus, firman Tuhan katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi kita bermitra dengan Roh Kudus, artinya Roh Tuhan ada pada kita.
Dan roh Tuhan itu yang ada di dalam kita, yang mengurapi kita. Nah, ini waktunya orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang ada di dalam roh Tuhan, yang ada di dalam Roh Kudus, mereka diurapi dan urapannya tidak pernah hilang lagi. Urapannya akan terus ada. Tidak pernah timbul tenggelam lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalamnya. Jadi ini masanya saudara tidak merasakan lagi nanti ada pengurapannya, nanti tidak ada pengurapannya. Oh, akan ada terus pengurapannya. Kenapa? Karena yang mengurapi dia ada di dalamnya. Bukan ada di luar, tapi ada di dalamnya. Sehingga ketika engkau berjumpa dengan hamba Tuhan yang benar-benar berasal dari sorga, engkau mendapati sang hamba Tuhan ini selalu diurapi. Tidak pernah tidak diurapi. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalamnya. Ya, saudara bisa memperhatikan antara orang yang diurapi oleh Roh Kudus, kan perkataannya jadi penuh dinamika roh, penuh intensitas roh. Tapi saudara juga pernah bisa mendapati ada orang yang ngomongnya juga semangat, tapi itu dari jiwa. Saudara bisa merasakan. Dan memang sebagai makhluk roh, saudara harus bisa merasakan aliran-aliran roh dari sang hamba Tuhan. Supaya engkau mendapatkan sesuatu. Asal tidak, saudara ketika ditaburkan benih firman, itu benih firmannya hilang begitu aja. Jadi harus penuh dengan kekuatan roh, supaya benih itu tertanam di dalam hati dan kehidupan saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita terus berada dalam pengurapan itu? Bangun manusia rohmu. Kebanyakan orang kalau sudah diurapi, ya sudah pelayanan diurapi, sudah senang dulu, jadi merasa, oh ya sudah, ini sudah diurapi, sudah bagus, sudah bersuka cita, lalu setelah itu bergembira dan lupa. Beberapa kali saya mendapati, dari dulu saya mendapati, ketika saya beribadah, saya belum pelayanan, saya beribadah, suasana sorga luar biasa, turun luar biasa. Aduh, enak sekali kebaktiannya. Tapi minggu depan kemudian tiba-tiba langsung drop. Ini hadirat Tuhannya kayak nggak ada. Oh, kenapa seperti itu? Itu sebabnya penting bagi kita untuk menjaga supaya Roh Kudus tetap ada di dalam kita, yaitu dengan cara membangun manusia roh. Pada saat kita membangun manusia roh, maka pengurapan itu akan terus ada. Karena yang mengurapi kita ada di dalam kita. Perhatikan Yesus. Ketika Yesus buat mujizat, setelah itu dia selalu menyendiri. Untuk apa? Berhubungan dengan Bapa. Nah, kalau orang setelah kebaktian kebangunan rohani, apa yang dilakukan? Kebanyakan bukannya menyendiri untuk berhubungan kembali dengan Bapa di sorga, tetapi merayakan. Benar? Saudara, kalau sedang ada acara akbar, acara apa? Natal gitu misalnya. Semua senang, suasana bagus. Setelah itu, pembubaran panitia Natal, ngapain? Makan-makan. Betul? Bersenang-senang. Lupa bahwa Yesus ketika dia kasih makan 5.000 orang. Setelah itu dia menyendiri. Ya, dia suruh murid-muridnya ke seberang, dia menyendiri. Nanti dia nyusul. Karena Yesus bisa jalan di atas air. Bisa nyusul. Ya. Tapi dia menyendiri. Nah, perhatikan saudara, Filipus. Waktu terjadi orang-orang Kristen pada saat itu, yang gereja mula-mula karena ada Saulus, mereka berpencar kemana-mana. Filipus ke Samaria. Yang lain ada yang ke Yudea, Filipus ke Samaria. Nah, di Samaria, Filipus buat kebangunan rohani. Nah, pada saat terjadi kebangunan rohani yang luar biasa seperti itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Filipus dilarikan. Disuruh pergi ke jalan sunyi. Loh, ini lagi kebangunan rohani loh. Filipus itu lagi menikmati loh.
Orang-orang semua bisa mengagung-agungkan dia. Orang-orang semua bisa, pokoknya kalau Filipus ngomong apa aja, semua orang mengikuti. Lalu lagi terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Tapi sekarang harus pergi ke jalan sunyi. Namanya saja jalan sunyi. Benar-benar sunyi. Dan apakah dia ketemu orang? Enggak ketemu. Waktu dia ke jalan sunyi, dia kan diam dulu. Enggak langsung ketemu orang. Diam dulu. Saudara, penting bagi kita. Ketika terjadi kebangunan rohani. Ketika terjadi hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Kita bukan merayakan secara fisik. Kita bukan merayakan secara dunia. Tapi kita merayakannya bersama Bapa di sorga. Kita bersyukur kepada Bapa di sorga. Karena Tuhan telah bekerja di dalam kita. Tuhan telah bekerja melalui kita. Nah, Filipus waktu pindah ke jalan yang sunyi, dia diam aja. Udah gitu baru kedengeran ada suara kereta. Kereta kuda, bukan kereta api. Ya, baru kedengeran. Lalu yang lewat cuma beberapa orang. Karena sida-sida ada pengawalnya, ya. Cuma beberapa orang. Tapi yang lainnya itu cuma peran pembantu. Peran utamanya cuma satu, sida-sida. Cuma satu orang. Dan Tuhan kasih tahu Filipus, Roh Kudus beritahu Filipus dekati sida-sida itu. Bayangkan saudara, ini jalanannya menurun. Sida-sida itu naik kereta. Kereta kuda, kudanya sih nggak ada roda, tapi keretanya kan ada roda. Artinya apa? Kalau jalan menurun, jalanannya lebih cepat, jalannya lebih cepat, ya. Filipus nggak pakai kuda, Filipus sendiri nggak pakai kuda, nggak ada motor, nggak ada sepeda juga, ya. Dan disuruh dekati sida-sida itu, mau nggak mau, Filipus dekati. Bagaimana caranya? Uber. Nah saudara, kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, lalu saudara merasa, Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Apa yang ada padamu, lakukanlah itu. Filipus nggak minta, Tuhan sepeda dong, lagi musimnya ini sepeda. Ya, kasih saya dong sepeda. Nggak ada, motor nggak ada, kuda nggak ada, keledai juga nggak ada. Filipus tidak berdebat dengan Tuhan. Tapi Filipus, begitu dibilang, hampiri sida-sida itu. Dihampiri. Gimana aja caranya? Karena itu jalanannya menurun, keretanya jalan lebih cepat dari biasanya. Ya, lebih cepat. Filipus harus berlari. Memang di Alkitab tidak ditulis Filipus berlari. Tapi kita kan bisa mikir. Kalau keretanya lagi jalan, Filipus diam aja. Gimana dia ngomong sama sida-sida? Dia harus lari, itu jalanan menurun. Saudara harus tahu, berlari di jalanan menurun lebih susah daripada jalanan rata. Nggak usah lari. Jalan aja kalau jalanannya menurun, lebih susah daripada jalanan rata. Ini harus lari, karena kalau nggak lari nggak ke Uber dong. Itu pakai roda, keretanya pakai roda. Terus, udah dekat, itu sida-sida nggak suruh masuk dulu. Filipus tanya dulu. Karena lagi baca kitab Yesaya, dia baca, kedengeran sama Filipus. Sambil berlari, Filipus ngomong, Pak, tahu nggak itu isinya, ngerti nggak? Sida-sida nggak suruh Filipus masuk tuh. Sida-sida ngomong, kalau nggak ada yang kasih tahu gimana saya ngerti. Masih bincang-bincang. Saudara coba lari jalanan menurun dan sambil ngobrol. Pakai masker lagi sekarang. Ya. Filipus ditanya begitu. Dan dia menjawab. Bolehkah saya menjelaskan? Oh ya boleh, baru pintunya dibuka. Tapi keretanya nggak berhenti. Alkitab nggak menulis keretanya berhenti. Keretanya berhenti waktu sida-sidanya mau dibaptis. Baru dia berhenti. Jadi artinya pintu dibuka, ya udah Filipus langsung nyemplak. Bahasa apa nyemplak? Ya pokoknya langsung naik.
pada saat keretanya masih jalan. Filipus tidak berdebat dengan Roh Kudus. Saya berharap saudara tidak berdebat dengan Roh Kudus. Saudara tahu, gara-gara Filipus taat, memang cuma satu orang yang bertobat saat itu, dibaptis. Tetapi sejarah mencatat, melalui sida-sida ini, satu negara, Ethiopia, bertobat semuanya. Saudara tidak tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan melalui hidupmu. Ketika Roh Kudus ada di dalam engkau dan menuntun engkau, dan engkau dikuasai oleh Roh Kudus, engkau mungkin cuma mempertobatkan satu orang, tapi satu orang ini bisa mempertobatkan yang lainnya. Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Mungkin Filipus tidak tahu selanjutnya bagaimana, tetapi ketaatannya membuat Ethiopia bisa mengenal siapa Tuhan. Oh, saya percaya masa-masa ini Tuhan sedang bergerak dan kemuliaannya akan dinyatakan dengan lebih lagi. Lebih lagi daripada yang dulu. Lebih di masa Filipus, lebih lagi di masa Filipus. Artinya akan ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam hidup kita. Jangan pernah berdebat dengan Roh Kudus. Ketika Roh bicara kepada kita, lakukan saja. Jangan bermanja-manja. Filipus tidak minta fasilitasnya dong. Enggak dikasih fasilitas. Tapi saudara tahu, setelah dia menunaikan tugas yang itu, fasilitas yang terbaik diberikan Tuhan kepada Filipus. Apa itu? Ketika sida-sida ini selesai dibaptis, Filipus tanpa alat transportasi, tapi dia bisa berada di kota lain. Roh Kudus yang menjadi transportasinya. Haleluya. Dia langsung pindah ke kota lain. Roh Kudus yang melarikan dia. Ada hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural terjadi dalam kehidupan Filipus. Saya percaya hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural itu terjadi juga di dalam hidupmu. Karena Roh Kudus yang ada di dalammu, begitu dia menuntut engkau dan engkau mengikuti, engkau taat, dia akan menguasai engkau. Sehingga dia bisa memindahkan engkau dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Tidak ada lagi yang bisa menghambat perjalanan rohanimu. Tidak ada lagi yang bisa menghambat tugas kerajaan yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu akan diselesaikan dengan baik. Haleluya. Ini waktunya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan kita percaya masa-masa ini akan terjadi hal-hal yang lebih supranatural lagi. Apa yang ditulis di dalam Alkitab kita akan rasakan. Dan apa yang ditulis di dalam Alkitab kita akan tahu kita bisa melampauinya. Karena Tuhan sendiri yang berkata, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar akan kau kerjakan. Oh, haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Dan ini waktunya sorga terbuka atas hidup kita. Hal-hal yang kita perlukan, semua resources yang kita perlukan, Tuhan akan berikan. Dia akan berikan kita kekuatan. Secara fisik kita akan diberikan kekuatan, kesehatan ilahi. Tidak ada lagi yang bisa menahan langkah-langkah kita. Karena Tuhan kita sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada setiap roh yang ada di dunia ini. Itu sebabnya Roh Kudus yang ada di dalam kita akan terus menuntun kita, menguasai kita sampai janji Tuhan dalam hidup kita digenapi. Haleluya. Janji Tuhan dalam hidup kita untuk membangkitkan anak-anak muda di Indonesia harus digenapi melalui kita. Hari ini terjadi di dalam hidupmu secara pribadi, satu persatu Tuhan menjamah engkau. Dan entah bagaimana, tiba-tiba saja banyak anak muda mengikuti engkau. Dan kita bersatu bersama-sama untuk kita membangun kota ini, untuk membangun bangsa ini. Dan menjadi pola bagi bangsa-bangsa lainnya. Haleluya. Haleluya. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan kita mau terus membangun manusia roh kita. Bangun manusia roh kita sampai itu menjadi permanen. Sehingga Roh Kudus tinggal tetap di dalam kita. Roh Kudus tidak tertidur di dalam kita. Tapi Roh Kudus aktif di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam roh kita, aktif terus.
Sehingga pengurapan itu akan terus ada di dalam kita. Haleluya. Bagaimana cara membangun manusia roh? Saudara harus baca bukunya, Membangun Manusia Roh. Ada di situ. Yang pasti saudara harus dipenuhi Roh Kudus dulu. Saudara bicara dalam bahasa roh, terus bicara dalam bahasa roh, sampai engkau bisa merasakan hadirat Tuhan dan sampai Tuhan menyatakan isi hatinya kepadamu. Ya, saya anjurkan saudara baca buku Membangun Manusia Roh. Saya tidak bisa jelaskan di sini karena kalau mau menjelaskan membangun manusia roh itu perlu beberapa sesi. Ya, itu sebabnya baca saja bukunya Membangun Manusia Roh. Saudara pasti akan diberkati dan diurapi luar biasa. Ya. Yang kedua, yang pertama kita diurapi. Ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku. Setelah diurapi, diutus. Dengar saudara, Tuhan akan memberikan tugas. Mengutus artinya memberikan tugas. Tuhan akan memberikan tugas kepada siapa yang siap. Kalau yang tidak siap, tidak akan diberikan tugas. Kalau saudara tidak ada tugas, saudara harus koreksi. Apakah Roh Kudus aktif di dalam hatimu, di dalam rohmu? Itu harus diaktifasi. Keberadaan Roh Kudus di dalam hidupmu harus diaktifasi. Engkau harus punya tugas. Karena itu ciri-cirinya. Kalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau mau dituntun oleh Roh Kudus, engkau mau dikuasai oleh Roh Kudus, pasti ada tugas. Karena tugas akan selalu datang kepada orang yang siap. Kalau tidak siap, artinya Roh Kudus tidak aktif di dalam hidupmu. Engkau sehari-harinya tidak dituntun oleh Roh Kudus, tidak dikuasai oleh Roh Kudus, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mau dikasih tugas seperti apa? Nanti kacau semua. Karena Tuhan mau kasih tugas kepada kita dengan cara-cara yang ilahi juga. Tugasnya diberikan, tapi caranya juga Tuhan berikan. Jadi kita harus mengikuti. Nah, kalau kita tidak biasa dituntun oleh Roh Kudus, bagaimana mungkin tugas itu datang? Yang selama ini, kalau ada yang bilang, saya sudah menerima tugas dari Tuhan, tetapi tidak mengikuti tuntunan Roh Kudus, artinya itu bukan tugas dari Tuhan. Engkau bukannya sedang berada dalam kegerakan, tapi engkau sedang melakukan kegiatan. Karena Tuhan, kalau memberikan tugas, selalu ada kegerakan. Roh Kudus yang ada di dalam kita selalu menggerakkan. Dia bukan cuma orang, bukan cuma pribadi, ya, bukan cuma pribadi yang mau melakukan kegiatan saja. Yang penting kita jadi nggak kosong waktunya. Nggak begitu. Tuhan berikan kita tugas. Dan tugas itu harus pakai cara-cara dari Tuhan juga. Bukan cara-cara kita. Selama ini kalau saudara dapat tugas, ayo mulai. Mulai tanya Roh Kudus. Saya harus melakukannya bagaimana? Ya. Itu sebabnya. Kenapa di kitab Maleakhi Tuhan berikan pola pembapaan. Jadi sang bapa dibentuk dulu. Ini yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah dituntun oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus, dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi bapa. Nah, saudara menjadi anak dulu. Karena orang selalu menjadi anak dulu, nanti kalau sudah dewasa baru jadi bapak. Ya, jadi anak dulu. Nah, ketika saudara menjadi anak, mungkin saudara belum tahu caranya Roh Kudus bekerja bagaimana. Kan ada pola, ada bapa rohani. Itu sebabnya perlu masuk dalam pola pembapaan. Supaya engkau tahu caranya Roh Kudus bekerja bagaimana. Engkau tinggal melihat bapamu bekerja seperti apa. Bapamu menunaikan tugas seperti apa. Engkau bisa lihat, oh seperti ini.
Engkau tinggal ikutin saja, nanti engkau tahu. Oh, ini yang Roh Kudus mau, ini yang Tuhan mau. Saudara perhatikan, Saul raja Israel. Kenal dengan Saul? Ya. Kenapa Saul digantikan oleh Daud? Karena cuma Daud yang siap. Secara fisik, Daud nggak kelihatan siap. Karena Daud itu tubuhnya nggak tinggi besar. Jauh lebih tinggi dan lebih tegap kakak-kakaknya. Ya, jauh lebih tegap mereka. Tapi masalahnya, Daud sering berinteraksi dengan Tuhan. Daud membangun hubungan dengan Tuhan. Kakak-kakaknya enggak. Itu sebabnya waktu Goliat menantang barisan Israel, semua prajurit Israel ketakutan. Termasuk kakaknya Daud. Termasuk kakak-kakaknya Daud dan termasuk Saul sendiri. Karena kalau Saul berani, dia akan keluar dari istana. Dia akan hadapi Goliat. Tapi Daud tidak takut. Kenapa? Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam hati dan kehidupannya. Itu sebabnya Saul digantikan oleh Daud. Nah, tahukah saudara? Pada zaman akhir, zaman-zaman ini, banyak orang fasik yang akan turun dari tahtanya. Turun dari posisinya. Artinya ada yang harus menggantikan. Nah, kalau saudara mau ditunjuk oleh Tuhan, menggantikan posisi itu, saudara harus hidup di dalam roh. Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Maka saudara bisa menggantikan. Saya percaya ini waktunya. Orang-orang fasik akan segera diturunkan. Dan bersamaan dengan itu, orang-orang benar dibangkitkan untuk menggantikan posisi-posisi yang kosong itu. Sehingga kota bisa dibangun. Ya, kota bisa diubahkan. Bangsa bisa dipulihkan. Dan kita menjadi pola bagi bangsa-bangsa yang lain. Haleluya. Itu sebabnya saudara bangun terus manusia rohmu. Karena kalau engkau sudah bangun manusia rohmu, artinya engkau adalah orang yang siap. Setelah Daud diurapi oleh Samuel, Daud tidak melakukan yang lain. Daud melakukan yang sama. Dia tetap mengembalakan kambing domba. Yang membedakan, Roh Kudus ada di dalam hidup Daud. Itu sebabnya kehidupannya mulai berubah. Ada-ada aja. Sepertinya kebetulan. Hamba Saul lewat di mana Daud sedang mengembalakan kambing domba. Hamba Saul ini ngelihat Daud sedang mengalahkan singa, sedang mengalahkan beruang. Itu sebabnya dia bilang, ini prajurit yang gagah perkasa. Karena lagi mengalahkan. Kalau Daudnya lagi main kecapi aja, dia nggak bilang Daud prajurit yang gagah perkasa. Ya. Dan yang lebih lagi, dia disertai Tuhan. Karena hamba Saul bisa lihat, Daud sama beruang tinggian beruang. Tapi Daud bisa menang. Ini kalau nggak disertai Tuhan nggak mungkin. Biar semua orang yang melihat saudara bisa mengetahui engkau adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Karena pada dasarnya manusia semuanya adalah makhluk roh. Dan manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang paling berkuasa sebenarnya adalah roh. Karena tubuh bisa dibunuh, bisa mati. Jiwa bisa mati, tapi roh tidak bisa mati. Jadi roh yang paling kuat. Ya. Itu sebabnya. Saya percaya. Ketika engkau benar-benar disertai Tuhan, orang-orang di sekelilingmu bisa melihat engkau disertai oleh Tuhan. Karena engkau berbeda. Bayangkan Fir'aun melihat Yusuf. Baru lihat kan.
Firaun baru melihat Yusuf. Tahu dari mana Firaun bisa berkata, ini orang diurapi oleh Tuhan. Ini orang penuh dengan roh Tuhan. Tahu dari mana dia? Karena Firaun juga punya roh. Walaupun dia tidak menyembah Tuhan waktu itu, dia tidak menyembah Tuhan, tapi dia bisa tahu Yusuf penuh dengan roh. Kalau saudara membangun manusia rohmu, orang-orang di sekitarmu akan tahu bahwa engkau adalah pribadi yang berbeda. Engkau adalah pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau yang dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Tuhan. Dan engkau disertai oleh Tuhan. Jadi kalau saudara ada dimanapun, ketika engkau berhasil, orang-orang bisa melihat, ya dia mah gak heran kalau berhasil, disertai Tuhan. Bilangnya begitu, bukan karena, gak heran dia mah pintar orangnya. Enggak gitu lagi. Bukan apa yang ada pada kita lagi, tetapi apa yang ada pada Tuhan, yang ada di dalam kita. Itulah yang dilihat oleh orang-orang. Oh, haleluya. Saya percaya saudara menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ya. Yang ketiga, kita memberitakan. Ya. Ayat 1, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Menyampaikan artinya memberitakan. Ya. Menyampaikan artinya memberitakan. Nah, memberitakan atau menyampaikan artinya pakai mulut. Pakai mulut, pakai suara. Saudara diminta Tuhan, ya, sudah diurapi, diutus untuk apa? Menyampaikan dan memberitakan. Artinya pakai suaramu. Kalau engkau jarang pakai suara, doa engkau selalu dalam hati. Engkau tidak biasa pakai suara. Lalu ketika engkau mau memberitakan, engkau juga memberitakan dalam hati. Dengar saudara, orang-orang tidak akan bertobat kalau engkau berkata dalam hati. Engkau memberitakan firman Tuhan dalam hati. Yang bertobat adalah hati yang mendengarkan, hatimu sendiri. Bukan hati orang lain. Karena yang mendengar adalah hatimu. Itu sebabnya, kalau engkau hidup di dalam Roh Kudus, pasti engkau akan memakai mulutmu. Bukan untuk berkata-kata dengan sembarangan. Karena hati-hati, kalau engkau diurapi, engkau diutus, apa yang engkau katakan itu yang bisa terjadi. Walaupun sepertinya nggak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Karena ketika engkau berkata-kata, semua unsur alam harus mengikuti apa yang engkau katakan. Kenapa unsur alam mengikuti? Karena di dalammu ada Roh Kudus. Alam semesta mengetahui siapa penciptanya. Dan mereka harus mengikuti apa kata penciptanya. Tuhan memakai mulut kita. Nah, lihat apa saja yang disampaikan atau apa saja yang diberitakan. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Jadi perhatikan saudara. Saudara harus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Jangan orang udah sengsara, saudara ngomongnya, tuh kan gua bilang juga apa. Makanya jangan berdosa terus. Itu bukan kabar baik. Itu orang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Setelah itu ketimpahan duren. Susah. Jadi kalau ada orang-orang sengsara, justru kita memberikan harapan. Kabar baik. Apa kabar baik itu? Kabar baik yang paling utama adalah kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita dibangkitkan bersama dengan kuasa kebangkitan Kristus. Oh, haleluya. Saudara, ketika orang-orang menerima Yesus, lalu dia juga percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus ada di dalamnya. Saudara bisa bayangkan, ini orang gak pernah sengsara lagi. Selalu ada harapan. Ketika orang-orang, ini lagi pandemi,
virus corona. Saudara, ayo banyak olahraga. Ayo banyak makan makanan sehat. Orangnya udah lagi di PHK. Suruh olahraga. Olahraga kalau yang permainan perlu biaya. Disuruh makan makanan sehat. Makanan sehat itu mahal, bukannya murah. Kalau saudara katakan seperti itu, orang bukannya dapat harapan. Lebih susah lagi. Itu sebabnya engkau perlu dikuasai oleh Roh supaya kata-katamu diberitahu oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus tahu segala sesuatu. Jadi saudara bisa menyampaikan. Gitu. Sekalipun saudara di PHK, saudara dirumahkan, tapi Tuhan bisa memberikan ide untuk engkau bisa tetap mendapatkan penghasilan. Orang ada harapan, saudara. Saudara doakan supaya ada ide baru. Orang punya ide bisnis. Tadinya bekerja, sekarang jadi pebisnis. Jadi taraf hidupnya naik. Kita membuat taraf hidup orang naik. Ingat kita jadi brothers keeper. Orang-orang yang dekat kita sepertinya dijagai karena keberadaan kita. Itu seharusnya yang terjadi. Ya. Dia Allah kita yang luar biasa. Jadi yang pertama kita harus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Lalu yang kedua, merawat orang-orang yang remuk hati. Merawat orang-orang yang remuk hati. Nah, merawat orang-orang yang remuk hati bukan berarti saudara harus jadi perawat. Ini masih dalam konteks engkau memberitakan atau menyampaikan. Artinya apa? Orang-orang yang hatinya remuk, hatinya terluka, melalui perkataanmu, engkau merawat lukanya itu sehingga lukanya itu bisa disembuhkan. Melalui perkataanmu, lukanya bisa disembuhkan. Ada harapan yang besar bagi dunia ini. Kalau orang-orang benar, orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ada harapan besar bagi orang-orang yang terluka untuk menjadi sembuh dari lukanya. Nah, pada saat-saat seperti ini banyak orang sedang terluka. Berapa banyak pengusaha yang modalnya kurang harus kolaps. Diperlukan suara dari sorga. Diperlukan perkataan dari sorga untuk membangkitkan mereka. Karena begitu kau berkata-kata, kalau kata-kata itu dari sorga, itu akan membangkitkan mereka. Dan mereka akan bangkit dari keterpurukan. Dan mereka akan menjadi orang yang bisa membangkitkan yang lain lagi. Melalui perkataanmu. Itu sebabnya, jagai perkataanmu. Jangan sembarangan berkata-kata. Nah, kalau Roh Kudus ada di dalam engkau, perkataanmu bisa menjadi kenyataan. Haleluya. Lalu, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi orang-orang yang tertawan, banyak orang yang tertawan. Tertawan oleh apa? Oleh kebiasaan buruknya. Tertawan oleh sakit penyakit. Engkau memberikan pembebasan. Ada kebebasan. Nah, saudara harus tahu, perkataanmu bisa membebaskan juga. Bisa membebaskan para tawanan itu. Mereka hidup dalam belenggu. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Roh Kudus yang ada di dalammu bisa membebaskan mereka. Saudara ingat peristiwa Paulus dan Silas di Filipi? Mereka dibelenggu. Kaki tangannya dibelenggu. Dan mereka dimasukkan dalam penjara di tempat yang gelap. Itu berpintu-pintu. Ya, pintunya dikunci. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka memakai mulut. Ya. Salahnya para pejabat di tempat itu ya, membelenggu tangan Paulus dan Silas, membelenggu kaki Paulus dan Silas, mengunci
sel tahanan tempat Paulus dan Silas berada, tapi dia nggak kunci mulutnya Paulus dan Silas. Sedangkan kuasa dari orang benar ada di dalam mulutnya. Oh, haleluya. Tengah malam. Kenapa Paulus mesti nyanyi tengah malam? Karena itu waktunya Tuhan. Roh Kudus yang menuntun nyanyinya tengah malam. Nah, Paulus nggak tanya-tanya. Tuhan, kenapa mesti tengah malam? Itu waktunya habis, keburu pagi. Kalau debat sama Tuhan, keburu pagi. Waktunya udah lewat. Makanya kalau Tuhan bicara, jangan didebat. Kalau Roh Kudus sudah menuntun, jangan didebat. Nanti waktunya keburu lewat. Paulus nggak debat. Tengah malam, dia bangunin Silas. Silas, nyok kita nyanyi. Ya. Walaupun Silas nggak tahu, malam-malam gini, loh, tahu dari mana malam? Ya, karena gelap terus. Tapi pada waktu itu, di tengah malam, Paulus dan Silas menyanyi. Dan mereka bukan nyanyi dalam hati. Karena firman Tuhan mencatat, orang-orang tahanan lain, tahanan-tahanan yang lain mendengarkan mereka, mendengarkan Paulus dan Silas. Enak di penjara itu, ada konser gratis. Mereka nyanyi, lalu tiba-tiba, oh saudara, ketika engkau melakukan kehendak Tuhan, ketika engkau melakukan hal yang dituntun oleh Roh Kudus, maka tiba-tiba terjadi sesuatu. Tiba-tiba bunyi sesuatu. Belenggunya lepas. Belenggu lepas. Belenggu lepas. Lalu tiba-tiba bukan bunyi di tubuh Paulus dan Silas lagi. Bunyinya agak jauh. Pintunya terbuka. Yang tadinya digembok terbuka. Kepala penjara sampai mau bunuh diri. Karena disangka semua tahanan lari. Paulus sampai harus menenangkan kepala penjara. Tenang, kami masih ada di sini. Saudara tahu apa yang terjadi? Saat itu kepala penjara diselamatkan. Dan bukan cuma kepala penjara saja. Dengan seisi rumahnya diselamatkan. Engkau dituntun oleh Roh Kudus. Oh, sesuatu yang besar terjadi. Engkau tidak tahu. Paulus dan Silas mungkin tidak tahu setelah mereka nyanyi apa yang akan terjadi. Tetapi mereka ikut aja. Disuruh nyanyi, ya mereka nyanyi. Ya. Nyanyinya pasti bukan lagu-lagu yang bikin air mata turun. Enggak. Ini lagu yang penuh kuasa. Makanya belenggunya langsung bisa lepas-lepas. Ketika engkau melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun, sesuatu yang besar terjadi. Belenggu dilepas, itu baru awal. Pintu terbuka, itu baru awal. Sesuatu yang besar sedang menanti di balik itu. Kalau engkau mengikuti tuntunan Roh Kudus, engkau melakukan sesuatu, dan mungkin kau melihat ada mujizat, tapi itu baru awal, itu baru mujizat awal. Belum yang besarnya, di balik itu Tuhan menyediakan mujizat yang besar. Di balik itu, Tuhan sudah bekerja di dalam hati kepala penjara ini. Dia panggil seisi rumahnya dan dia bertobat. Di bawah pelayanan Paulus. Haleluya. Paulus sudah menginjil. Di luar. Banyak yang gak bertobat. Malah Paulus dimasukin penjara. Karena Paulus ikuti apa yang Roh Kudus tuntun. Justru di dalam penjara. Ada orang yang bertobat. Di luar penjara pada gak bertobat. Di dalam penjara. Kepala penjaranya bertobat. Dan seisi rumahnya. Haleluya. Sesuatu yang besar sedang menantikan kita. Ketika kita mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ketika kita mengikuti saja. Kita tidak berpikir macam-macam. Kita nurut saja. Kita taat saja.
Ingat, ketaatan membuat sorga terbuka. Membuat pintu sorga terbuka. Ketika kita taat terhadap suara Roh Kudus, pintu sorga terbuka begitu saja. Roh pertobatan dicurahkan. Sehingga kepala penjara di Filipi bertobat. Haleluya. Haleluya. Perjalanan kita tidak pernah akan menjadi sia-sia. Paulus ada di penjara. Sepertinya perjalanan kerohaniannya kok sia-sia. Ya, tugas pelayanannya kok sia-sia. Malah dimasukin dalam penjara. Tapi di dalam Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Sekalipun di tempat yang paling sia-sia. Orang bisa apa? Dibelenggu kaki tangannya dan sel tahanannya juga dikunci, digembok. Tidak bisa keluar, dijaga itu. Tapi justru di tempat yang paling tidak mungkin, Tuhan buat sesuatu menjadi mungkin. Kalau saudara sedang melakukan sesuatu, saudara tahu, saudara sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang engkau lakukan? Sepertinya nggak mungkin bisa terjadi macam-macam. Justru pada saat sepertinya tidak mungkin, Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi mungkin. Karena di bawah sorga yang terbuka, segala hal yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Di bawah sorga yang terbuka, semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan sangat mungkin terjadi. Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Lalu, kita memberikan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Kita memberikan kelepasan. Jadi ada kebebasan. Ada kebebasan yang luar biasa. Yang tadinya orang-orang merasa terpenjara, merasa terkurung, tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang bisa berbuat apa-apa. Ada kelepasan, ada kemerdekaan. Perkataanmu bisa membuat orang dilepaskan dari keterkurungannya. Itu sebabnya perhatikan apa yang kau katakan. Lalu memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ini waktunya. Saya percaya ini masanya. Ini adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun 2020 ini adalah tahun sorga terbuka selama 2 dekade. Artinya 20 tahun. Dan ini adalah awal. Ini adalah awal di mana sorga terbuka atas hidup kita dan atas hidup orang-orang percaya. Kita memberitakan inilah tahun rahmat Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu. Sesuatu yang mustahil akan menjadi tidak mustahil lagi. Sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hal-hal yang ilahi dan supranatural sedang Tuhan berikan kepada engkau. Bukan karena apa yang kau kerjakan, tetapi karena Tuhan memang mau melakukannya di dalam hidupmu. Dan di dalam tahun rahmat Tuhan, saya percaya ini juga menjadi hari pembalasan dari Allah kita. Di mana orang-orang fasik yang terus menentang Tuhan kita. Yang dulu mungkin dia percaya kepada Tuhan, tapi sekarang menentang Tuhan. Dengan dia lebih memiliki kecenderungan hati kepada Mammon. Dia lebih memiliki keakuan daripada Tuhan. Dia lebih melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya, bukan sesuai keinginan Tuhan. Saya percaya ini waktunya hari pembalasan dari Allah kita terjadi. Orang-orang fasik akan diturunkan dari tempatnya berada dan orang-orang benar akan dibangkitkan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh kitab Maleakhi akan terjadi pada saat-saat ini. Pembalasan dari Tuhan terjadi. Orang-orang fasik akan diturunkan dan akan kita injak-injak menjadi abu. Dan kita percaya segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Terjadi dengan begitu saja, tiba-tiba saja kita dibangkitkan. Dibangkitkan karena Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia Allah yang luar biasa. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan saat ini saya percaya tahun rahmat Tuhan. Oh, saya mau berkata kepada saudara, ini adalah masanya tahun rahmat Tuhan datang dalam hidupmu. Terimalah dan terjadilah di dalam hidupmu. Biar hal-hal yang ilahi dan supranatural terjadi dalam hidupmu. Sesuatu yang baru terjadi di dalam hidupmu. Saya bisa melihat
Ada sesuatu yang baru terjadi di dalam hidupmu. Terjadi dengan begitu saja. Tiba-tiba saja terjadi. Tiba-tiba saja terjadi. Oh, haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu saat ini. Di dalam nama Yesus saat ini. Ini adalah tahun rahmat Tuhan bagimu. Saya percaya tidak ada satupun yang bisa menghalangi engkau untuk menerima segala sesuatu yang telah disediakan Tuhan bagimu. Di dalam nama Yesus, apa yang harus menjadi milikmu, terimalah. Dan terjadilah di dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil lagi. Kalau keluargamu harus bertobat, terimalah itu. Terjadilah di dalam rumahmu. Biar roh pertobatan, roh perubahan dicurahkan di rumahmu, di dalam keluargamu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami percaya Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau sedang bergerak di tengah-tengah kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Di tangan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Untuk kami benar-benar hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Dituntun oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Biar kami menjadi partner dari Roh Kudus. Untuk menunaikan tugas kerajaan di muka bumi ini. Pakai kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biar segala kemuliaan hanya bagimu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Ini akan saya lanjutkan di minggu Sabtu yang akan datang. Saya mau berikan pengumuman terlebih dahulu. Kita ada program crossover. Haleluya, puji Tuhan. Crossover akan tayang perdana di channel YouTube. Saya nggak tahu nanti kita lihat di Instagram bisa masuk apa enggak. Tapi di channel YouTube, channel Mulyono Zakaria, tanggal 4 Agustus hari Selasa jam 7 malam. Premier. Ya, premiernya tanggal 4 Agustus hari Selasa jam 7 malam. Dan yang pertama ini yang dibahas adalah seri jodoh di tangan Tuhan. Ya, semua orang bilang ya jodoh di tangan Tuhan. Ya. Dan episode yang pertama ini mengambil tema siapakah jodohku. Nah, jadi saudara bisa lihat nanti di YouTube channel Mulyono Zakaria. Saudara bisa like, subscribe, share juga ke yang lainnya. Share ke anak-anak muda yang lainnya. Ya. Kalau program crossover ini memang dikhususkan untuk anak-anak muda. Ya. Jadi biar mereka mendapat jodoh sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Lalu yang kedua soal persembahan, saudara bisa berikan persembahan, ambil amplopnya, masukkan ke peti persembahan. Lalu kalau saudara mau memberi persembahan dengan cara ditransfer, tanya ke Vivin, transfernya kemana, ya. Lalu yang ketiga, dana pembangunan. Saudara dulu diberikan celengan ya. Nah, isinya mungkin udah bisa dikeluarin, berikan kepada Vivin juga, ya. Yang mau transfer, tanya Vivin juga transfernya kemana. Udah pokoknya soal dana-dana, tanya aja kepada Vivin, ya, mesti transfernya kemana. Kita percaya Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita. Amin. Ya, sudah semuanya selesai. Tuhan memberkati.